Kasus ini terjadi di negara Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Ini adalah John. Ini foto John bersama istri dan anaknya, Patricia, John Jr., dan Frederick. John adalah seorang akuntan yang kinerjanya cukup baik di kantor. Rumah tangga John merupakan gambaran impian bagi kebanyakan orang. Mereka adalah keluarga Lutheran yang sangat taat beragama, selalu menghadiri gereja setiap hari Minggu, dan John juga melayani sebagai guru sekolah minggu. John membeli rumah mewah bergaya Victoria bernama Brisnow untuk keluarganya, yang dikatakan sebagai rumah termahal di lingkungan itu. John bekerja di bank untuk menafkahi keluarganya. Sampai suatu hari, pada usia 46 tahun, dia kehilangan pekerjaannya. Segala cara dan upaya dia lakukan untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Namun tidak ada yang berhasil. Ayahnya selalu menanamkan dalam dirinya standar kemandirian yang cukup ketat. Jadi ketika tidak memiliki pekerjaan, akhirnya John berpura-pura memiliki pekerjaan. Dan dia seolah-olah mengikuti jadwal orang kantoran seperti biasanya. Dia akan meninggalkan rumah pada waktu yang sama setiap hari. Pergi ke stasiun kereta api dan membaca koran untuk menghabiskan waktu. Lalu pulang ke rumah pada malam hari seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dia pun sebenarnya tidak sanggup memberitahu keluarganya tentang kesulitan mereka saat ini. Jadi dia mulai mengambil uang dari rekening ibunya. Dan akhirnya John semakin terjerumus ke dalam utang dan semakin putus asa. Sampai akhirnya dia mengambil solusi singkat atas permasalahannya dan memulai aksinya. Pada tanggal 9 November 1971, John List menunggu anak-anaknya berangkat ke sekolah. Dia mengambil pistol semi-otomatis Steyr 9mm dan pistol Colt 22 milik ayahnya untuk melaksanakan rencananya. Pertamanya, dia menembak istrinya di dapur saat dia sedang minum kopi pagi. Dia kemudian menaiki tangga menuju lantai 3 rumah itu. Ini adalah tempat tinggal ibunya. Dia kemudian menembaknya di tempat tidurnya. Dan dia menunggu anak-anaknya sampai di rumah. Patricia tiba lebih dulu, disusul sama Frederick. Keduanya ditembak di bagian belakang kepala. Setelah John selesai melaksanakan aksinya, dia sempat-sempatnya membuat sandwich untuk sarapan dirinya. Lalu setelah itu, dia pergi ke bank, lalu mengosongkan rekeningnya dan rekening ibunya. Dia pergi ke sekolah menengah di mana dia menyaksikan putra sulungnya, John Jr., itu sedang bermain dalam pertandingan sepak bola. Lalu dia membawanya pulang setelah pertandingan selesai. John Jr. adalah satu-satunya anggota keluarga John yang masih memiliki kesempatan untuk melawan pembantaian ayahnya. Dan ya, dia sempat berhasil melakukannya. Tapi karena hal itu, dia akhirnya ditembak beberapa kali di dada dan di wajahnya. John Senior terus menembak sampai dia yakin anak itu sudah mati. Setelah keluarganya tewas, sekarang waktunya John harus membereskan semua mayat-mayat ini. Dia mengumpulkan kantong tidur yang biasa digunakan untuk camping pramuka bersama putra-putranya dan meletakkannya di ruang dansa. Dia membawa mayat-mayat itu satu demi satu dan meletakkannya di atas, kecuali mayat Alma, ibunya. Dia terlalu berat bagi John untuk bisa dibawa. Mereka semua diletakkan di lorong di luar apartemennya. Dia menutupi wajah anggota keluarganya dan membersihkan semua sisa darah. John membatalkan semua paket barang yang datang ke rumahnya. Menulis catatan ke sekolah anak-anak yang menyatakan bahwa mereka akan pergi mengunjungi kerabat yang sedang sakit. Menyalakan semua lampu dan menyalakan musik yang dia yakini cocok untuk mengantarkan jiwa keluarganya ke surga. Dia juga menulis surat 5 halaman kepada pendetanya mengenai pembunuhan tersebut dan pergi. Dia tidak terlihat lagi selama 18 tahun. Setelah itu, kasus ini menjadi dingin dan sepertinya tidak ada lagi peluang untuk diselesaikan. Pihak kepolisian lalu memberitahu kantor surat kabar setiap tahun pada peringatan kematian tersebut dan mendorong mereka untuk memuat ulang berita tersebut agar kasus ini tetap hidup. Dan mereka melakukan ini tanpa henti sampai akhirnya mempunyai ide baru. Mereka menghubungi America's Most Wanted. Itu adalah acara yang cukup terkenal di Amerika pada saat itu, reality show tentang penangkapan buronan dan kasus kriminal, dan meminta mereka untuk menangani kasus ini. Rumah produksi acara tersebut pun menyetujui dan melakukan proses yang akan mengakhiri pelarian John List dengan merekrut orang yang luar biasa ini. Orang yang direkrut adalah Frank Bender.
Frank memiliki keahlian unik sebagai seniman forensik otodidak dan seniman rupa. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran perkembangan usia atau merekonstruksi jenazah seseorang yang sudah terdegradasi untuk menunjukkan seperti apa rupa mereka, baik seperti apa yang terlihat sekarang atau seperti apa bentuknya dalam kehidupan. Bakatnya dalam hal ini sangat luar biasa. Ini adalah John Lees pada saat penangkapannya. Dan inilah seberapa dekat Frank Bender dengan kesempurnaan keaslian muka John Lees. Kemiripannya luar biasa. Akhirnya, John Lees diidentifikasi sebagai seorang akuntan yang tinggal di Richmond dan mengganti namanya menjadi Robert Clark. Lalu dia ditangkap di tempat kerjanya. Ketika ditanya, mengapa dia mengambil cara seperti ini untuk keluarganya? Ia pertama menyebut masalah uang dan kehilangan pekerjaan sebagai motivasi utamanya. John juga mengatakan bahwa dia merasa keluarganya menjauh dari Tuhan dan sudah jauh dari gereja. Dia juga tidak senang dengan keinginan putrinya untuk terjun ke dunia akting. Dia juga menyatakan bahwa istrinya adalah seorang pecandu alkohol dan ternyata menderita sifilis tersier yang dia sembunyikan dari John. Helen sudah tertular penyakit tersebut saat pernikahan pertamanya dan membujuk John untuk menikah di Maryland, di mana tes darah tidak diperlukan untuk mendapatkan surat nikah. Dan John benar-benar kecewa karena hal itu. Dia dihukum atas kelima pembunuhan pada 12 April 1991. Dia dijatuhi hukuman 5 kali hukuman seumur hidup dan dia harus dijalani secara berturut-turut. Ia mengajukan banding dengan alasan menderita PTSD akibat wajib militer. Tetapi bandingnya ditolak. John Lees akhirnya meninggal di penjara pada 1 Maret 2008 karena komplikasi pneumonia. Pada tahun-tahun sebelum kematiannya, dia menyatakan penyesalan atas tindakannya dengan mengatakan, "Saya berharap saya tidak pernah melakukan apa yang saya lakukan, dan saya menyesali tindakan saya, dan berdoa memohon pengampunan sejak saat itu." Ketika ditanya mengapa dia sendiri tidak melakukan bunuh diri, dia menjawab bahwa dia percaya bahwa bunuh diri adalah dosa, dan dia akan dilarang masuk surga. Dia berharap untuk dapat bersatu kembali dengan keluarganya suatu hari setelah dia meninggal. Padahal, pembantaian itu seharusnya bisa dihindari sepenuhnya. Rumah dan bahkan ruangan yang dulu sempat ditempati John dan keluarganya, itu bisa menjadi solusi atas permasalahan John. Karena ternyata rumah itu memiliki ballroom dengan fitur yang benar-benar unik, dan itu memiliki langit-langit dan atap Tiffany yang bernilai sekitar $100.000 atau pada saat ini bernilai kurang lebih $600.000. Seandainya dia mau menjual rumah tersebut dan menurunkan gengsinya, pembantaian ini tidak harus terjadi.